Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seseorang yang selama hidupnya taat beribadah, selalu menjaga salatnya, banyak bersedekah, dan dikenal sebagai orang baik. Namun di akhir hayatnya, ia meninggal dalam keadaan lalai, bahkan mungkin dalam maksiat. Sebaliknya, ada orang yang dulunya hidup dalam dosa, jauh dari Allah, tetapi di akhir hidupnya, ia bertobat dan wafat dalam keadaan sujud. Pertanyaannya, kita akan masuk dalam golongan yang mana? Saudara-saudaraku, kematian bukan soal kapan atau di mana, tapi bagaimana cara kita menghadapinya. Apakah dengan husnul khotimah, akhir yang baik, atau su'ul khotimah, akhir yang buruk? Dan lebih penting lagi, bisakah kita memastikan diri kita meninggal dalam keadaan baik? Di video ini kita akan membahas bagaimana cara meraih husnul khotimah, agar saat maut menjemput, kita dalam keadaan terbaik di sisi Allah. Menjaga keimanan sampai akhir hayat. Husnul khotimah bukan hanya soal bagaimana kita meninggal, tetapi bagaimana kita hidup hingga saat terakhir. Keimanan itu seperti pohon yang harus dirawat, disiram, dan dijaga dari hama, agar tetap kokoh hingga akhir hayat. Jika kita tidak menjaganya, keimanan bisa melemah, bahkan bisa hilang di penghujung kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, seseorang bisa saja beramal baik seumur hidup, tetapi jika di akhir hidupnya dia berpaling dari Allah, maka semua itu bisa sia-sia. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang bertahun-tahun dalam kemaksiatan, tetapi Allah berikan hidayah sebelum ajalnya, sehingga ia menutup hidup dengan husnul khotimah. Maka bagaimana cara menjaga keimanan hingga akhir? Pertama, menjaga salat dengan khusyuk dan konsisten. Salat adalah tiang agama dan hubungan kita dengan Allah. Jika salat dijaga dengan baik, insya Allah iman juga akan terjaga. Jangan hanya salat karena kewajiban, tetapi jadikan sebagai kebutuhan. Ingat, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja terancam mati dalam keadaan su'ul khotimah, akhir yang buruk. Kedua, menjauhi maksiat dan dosa besar. Jangan pernah merasa aman dari godaan dunia. Setan tidak akan berhenti menyesatkan manusia hingga napas terakhir. Bahkan, saat sakaratul maut, setan datang menawarkan jalan lain agar seseorang berpaling dari Allah. Maka sejak sekarang biasakan meninggalkan maksiat dan perbanyak istighfar agar hati tetap bersih. Ketiga, mencari lingkungan yang baik. Teman dan lingkungan sangat berpengaruh pada akhir kehidupan kita. Orang yang selalu bergaul dengan orang saleh, insya Allah akan mendapatkan akhir yang baik. Sebaliknya, jika kita terbiasa berada di lingkungan yang jauh dari agama, kita bisa tergelincir di akhir hidup. Ingat, seseorang akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Dan keempat, memohon kepada Allah agar diteguhkan dalam iman. Sebaik apapun seseorang, ia tetap butuh pertolongan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa, Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan pernah merasa cukup dengan keimanan kita saat ini. Tetaplah berusaha menjaga hati, agar selalu dekat dengan Allah, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Semoga kita semua diberikan akhir yang baik dalam keimanan. Amin. Membiasakan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Husnul khotimah bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah hasil dari kebiasaan baik yang kita lakukan sepanjang hidup. Jika seseorang terbiasa dalam kebaikan, maka dengan izin Allah, ia juga akan menutup hidupnya dalam keadaan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hamba akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya ketika meninggal dunia. Hadis riwayat Muslim. Artinya kebiasaan kita selama hidup sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita akan mengakhiri kehidupan ini.
Jika kita terbiasa mengerjakan amal saleh, besar kemungkinan Allah akan menutup hidup kita dengan amal kebaikan tersebut. Pertama, membiasakan salat dan ibadah dengan khusyuk. Salah satu tanda husnul khotimah adalah wafat dalam keadaan beribadah atau setelah melaksanakan ibadah. Ada banyak kisah orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujud, membaca Al-Quran, atau setelah menunaikan salat. Salat adalah tiang agama, dan ia menjadi salah satu amal yang pertama kali dihisab di akhirat. Jika seseorang menjaga salatnya hingga akhir hayat, maka itu menjadi indikasi bahwa Allah sedang memuliakannya. Maka, jangan hanya sekadar menjalankan salat, tetapi biasakanlah untuk mendirikan salat dengan penuh khusyuk dan rasa takut kepada Allah. Kedua, berusaha menjaga lisan dan hati. Banyak orang tidak menyadari bahwa lisan dan hati bisa menentukan bagaimana akhir kehidupan seseorang. Ada orang yang sepanjang hidupnya terbiasa berkata baik, berzikir, dan menyebarkan nasihat. Saat wafat, lisannya masih menyebut nama Allah. Sebaliknya, ada pula orang yang terbiasa berbicara kotor, suka mencaci dan memfitnah. Maka saat ajal menjemput, lisannya sulit mengucapkan kalimat tauhid. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang akhir perkataannya adalah La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Abu Dawud. Biasakanlah berzikir, membaca Al-Quran dan berbicara yang baik agar lisan kita terbiasa dengan hal-hal yang baik hingga akhir hayat. Ketiga, berbuat baik kepada sesama dan menjaga akhlak. Banyak orang yang mendapatkan husnul khotimah karena akhlak baiknya kepada orang lain. Ada kisah seseorang yang semasa hidupnya sering menolong orang, berbagi kebaikan, dan tidak pernah menyakiti orang lain. Ketika meninggal, ia dipermudah dalam sakaratul maut dan dikenang dengan penuh doa oleh banyak orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka mari kita biasakan untuk menjadi pribadi yang jujur, amanah, penyabar, dan tidak mudah menyakiti orang lain. Karena siapa yang hidup dalam kebaikan, insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan baik pula. Dan keempat, senantiasa dalam keadaan bertaubat. Manusia tidak luput dari dosa, tapi orang yang ingin mendapatkan husnul khotimah harus membiasakan diri untuk selalu bertaubat. Jangan menunda taubat karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan biarkan dosa menghalangi kita dari husnul khotimah. Bersihkan hati, mohon ampun kepada Allah setiap hari, dan jangan kembali kepada maksiat setelah bertaubat. Memohon husnul khotimah dalam doa dan tawakal kepada Allah. Kita bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi orang yang saleh, tetapi pada akhirnya, hanya Allah yang bisa memberikan kita husnul khotimah. Oleh karena itu, doa menjadi senjata paling penting dalam perjuangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering berdoa agar diberikan akhir hidup yang baik. Salah satu doa yang bisa kita panjatkan adalah, Allahumma jal khairu a'malina khawatimaha, wa khairu ayyamina yawma nalqaq. Ya Allah, jadikanlah amalan terbaik kami sebagai penutup hidup kami, dan jadikanlah hari terbaik kami adalah saat kami bertemu denganmu. Memohon husnul khotimah bukan hanya sekadar mengucapkan doa, tetapi juga harus diiringi dengan rasa tawakal yang penuh kepada Allah. Kita harus menyadari bahwa tanpa rahmat-Nya, tidak ada jaminan bagi kita untuk mendapatkan akhir yang baik. Namun tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru, tawakal yang benar adalah melakukan segala yang diperintahkan Allah, menjauhi segala larangannya, dan menyerahkan hasil akhirnya kepadanya. Seperti seorang petani yang menanam benih dengan baik, merawatnya setiap hari,
lalu menyerahkan hasil panennya kepada kehendak Allah. Selain itu, ada satu hal penting yang perlu kita renungkan. Bagaimana cara kita hidup, itulah cara kita akan mati. Jika kita terbiasa dalam kebaikan, insya Allah kita akan wafat dalam keadaan baik. Jika kita sering lalai, maka kita berisiko meninggal dalam keadaan lalai pula. Itulah sebabnya berdoa dan bertawakal kepada Allah harus menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Jangan tunggu tua, jangan tunggu sakit, jangan tunggu waktu yang tepat. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Jadi mulai sekarang, mari kita biasakan memohon husnul khotimah setiap hari. Dengan doa, usaha, dan tawakal, insya Allah kita akan mendapatkan akhir hidup yang terbaik, wafat dalam keadaan iman dan dalam ridhanya. Menjaga hubungan baik dengan sesama. Husnul khotimah tidak hanya bergantung pada hubungan kita dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia. Banyak orang yang rajin ibadah, tetapi lalai dalam menjaga hubungan sosial. Mereka masih menyakiti orang lain, meremehkan hak-hak sesama, atau membiarkan permusuhan berlarut-larut. Padahal, salah satu penghalang husnul khotimah adalah kezaliman terhadap manusia yang belum diselesaikan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menzalimi saudaranya dalam hal kehormatan atau harta, maka hendaknya ia meminta maaf sekarang, sebelum datang hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berguna. Jika ia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kezaliman yang ia lakukan. Jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya akan ditimpakan kepadanya." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dosa terhadap sesama tidak cukup ditebus dengan istighfar kepada Allah saja. Kita juga harus menyelesaikannya dengan orang yang bersangkutan. Jika pernah menyakiti, maka segeralah meminta maaf. Jika pernah mengambil hak orang lain, maka kembalikan hak tersebut. Jangan menunggu sampai ajal tiba, karena di akhirat nanti, satu-satunya yang bisa menebus kesalahan kita adalah amal kebaikan yang kita miliki. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan orang lain juga meliputi membersihkan hati dari kebencian, iri, dan dendam. Hati yang penuh dengan kebencian akan menghalangi ketenangan jiwa dan bisa mempengaruhi akhir hidup seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat seberat zarrah dari kesombongan." Hadis riwayat Muslim. Dendam, iri hati, dan kebencian adalah penyakit hati yang dapat menghancurkan kebaikan kita. Maka biasakan untuk selalu memaafkan orang lain, bahkan sebelum mereka meminta maaf. Ingatlah bahwa Allah mencintai hamba-Nya yang pemaaf dan penyabar. Selain itu, kita juga harus menjaga lisan dari menyakiti orang lain. Banyak orang yang secara fisik tidak menzalimi, tetapi sering melukai dengan kata-kata. Fitnah, ghibah, menggunjing, dan namimah, adu domba, adalah dosa besar yang sering dianggap remeh, tetapi bisa berdampak pada akhir hidup seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang wanita yang rajin ibadah, tetapi masuk neraka karena sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka sebelum terlambat, mari kita perbaiki hubungan kita dengan orang lain. Jangan biarkan dendam, kebencian, atau kezaliman menghalangi kita dari husnul khotimah. Perbanyak silaturahmi, saling memaafkan, dan berbuat baik kepada sesama, karena salah satu tanda orang yang akan mendapat husnul khotimah adalah mereka yang dicintai dan didoakan oleh banyak orang. Bayangkan, bagaimana jika di hari kematian kita, orang-orang justru merasa kehilangan dan mendoakan kita karena kebaikan yang kita lakukan. Itulah salah satu tanda akhir yang baik. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Selalu ingat kematian dan memperbanyak persiapan. Salah satu cara agar kita selalu siap menghadapi kematian adalah dengan sering mengingatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian.
Hadis riwayat Tirmidzi. Mengapa kita harus sering mengingat kematian? Karena dengan mengingatnya, kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani hidup. Kita akan lebih rajin beribadah, lebih mudah meninggalkan maksiat, dan lebih termotivasi untuk berbuat baik. Tapi mengingat kematian saja tidak cukup. Kita juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Banyak orang tahu bahwa kematian itu pasti, tapi mereka lalai dalam mempersiapkannya. Maka, bagaimana cara kita menyiapkan diri agar ketika kematian datang, kita siap dengan husnul khotimah? Pertama, mengingat bahwa kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada yang tahu kapan ajal akan tiba. Bisa saat kita sedang tidur, saat bekerja, atau bahkan di saat kita merasa sehat. Allah berfirman, "Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Maka jangan pernah menunda-nunda taubat. Jangan berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu. Mulai sekarang, perbaiki hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Kedua, menyiapkan amal jariyah sebelum waktu habis. Salah satu cara terbaik untuk mempersiapkan kematian adalah dengan meninggalkan amal jariyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Coba kita tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah kita persiapkan untuk tetap mengalirkan pahala setelah kita wafat? Apakah kita sudah bersedekah untuk sesuatu yang bermanfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, wakaf Al-Quran, atau membantu pendidikan anak-anak yatim? Apakah kita sudah menyebarkan ilmu yang bermanfaat, bisa dalam bentuk buku, video, atau nasihat yang terus dikenang? Apakah kita sudah mendidik anak-anak kita agar menjadi anak saleh yang akan selalu mendoakan kita? Jika belum, sekaranglah waktunya untuk mulai. Dan ketiga, mempersiapkan diri dengan husnuzan kepada Allah. Banyak orang takut mati karena merasa belum cukup amalnya. Tapi ingatlah, Allah Maha Pengampun. Selama kita terus berusaha menjadi hamba yang lebih baik, Allah akan menolong kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah." Hadis riwayat Muslim. Husnuzon kepada Allah bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Justru, itu adalah dorongan agar kita tetap optimis, terus memperbaiki diri, dan yakin bahwa Allah akan memberikan kita akhir yang baik. Maka saudaraku, jangan pernah menunda perbaikan diri. Hidup kita di dunia ini hanya sementara, dan setiap hari yang berlalu adalah langkah mendekat menuju kematian. Semoga kita semua dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saudara-saudaraku, husnul khotimah adalah impian terbesar setiap mukmin. Tetapi ingat, impian ini tidak akan terwujud tanpa usaha dan doa. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Namun yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk mendekat kepada Allah. Setiap detik adalah peluang untuk memperbaiki diri. Jangan tunda taubat, jangan menunggu waktu luang untuk beribadah, dan jangan menunggu tua untuk menjadi lebih baik. Karena kematian tidak pernah menunggu kesiapan kita. Lihatlah bagaimana orang-orang saleh sebelum kita menjalani hidup. Mereka selalu menjaga keimanan, membiasakan amal baik, dan senantiasa memohon husnul khotimah kepada Allah. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, seorang manusia paling mulia, tetap memohon akhir hidup yang baik. Jika beliau saja berdoa dan berusaha, bagaimana dengan kita? Kita tidak ingin menyesal di saat-saat terakhir. Kita tidak ingin tiba-tiba dipanggil dalam keadaan lalai. Maka mulai sekarang, mari kita perbanyak zikir, perbanyak ibadah, dan jaga hati dari hal-hal yang bisa mengotori iman.
Jika kita ingin meninggal dalam keadaan baik, maka kita harus menjalani kehidupan dengan baik. Semoga Allah menjaga kita di atas jalan yang lurus, memudahkan langkah kita menuju husnul khotimah, dan mengizinkan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.